Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kawan semuanya. Adapun untuk video kali ini di sela-sela proses persiapan lahan ini, karena waktunya sudah cukup sore, sekarang kita akan memetik kembali cabai domba yang sudah kita tanam. Dan ini usia tanamnya atau udah sekitar 5 bulan ya. Sekarang waktunya kita petik yang ke-8 kali ya. Alhamdulillah. Nih, walaupun sekarang situasinya cukup ekstrim, panas dan hujan, tapi alhamdulillah masih ada yang bisa kita selamatkan ya kawan. Oke, untuk lebih lanjutnya mari ikuti proses pemanenannya. Ya, untuk proses pemanenannya seperti biasa ya, kita ambil yang sudah merah ya kawan. Yang masih putih ya, ini kita biarkan aja dulu, kita tunggu matang ya. Setelah merah baru kita petik ya. Jadi perlu saya informasikan, seandainya kita telat memetik ya, ini nanti akan berdampak kepada perkembangan batang ya atau pohonnya. Sehingga pohonnya itu nanti akan mati ya kawan. Jadi lebih baik kita petik aja yang merahnya. Ya, mudah-mudahan sekarang harganya sudah mulai naik lagi. Informasi kemarin di pasaran sudah mencapai 35.000 ya per kilonya. Ya alhamdulillah, kita patut bersyukur ya. Karena ini adalah salah satu rezeki yang harus kita syukuri. Kita tanam satu kali bisa panen beberapa kali ya. Walaupun kemarin sempat kita mengalami harga anjlok ya, tapi nggak apa ya, karena ini adalah salah satu bukti uji coba ya, kita menggunakan pupuk organik cair buatan sendiri ya. Jadi alhamdulillah modal untuk pupuk sendiri tidak terlalu membengkak ya, apalagi sekarang pupuk toko atau pupuk kimia harganya semakin meroket ya, atau semakin naik ya. Apalagi seandainya pupuk subsidi ditarik, kita akan kebingungan nanti ke depannya ya. Tapi alhamdulillah dengan percobaan kita membuat pupuk sendiri, pupuk organik cair, dengan menggunakan kotoran kohe ya, kohe sapi, kemudian ada air cucian beras. Ya alhamdulillah ya, hasilnya tidak kalah jauh dengan yang menggunakan pupuk kimia ya kawan. Oke ya, ini kondisi cabai sekarang musim kemarau ya. Ya, kondisinya agak sedikit layu ya kawan. Jadi emang ini harus secepatnya. Ini udah harus dikasih pupuk lagi ya. Ini sempat vakum ya kemarin, nggak terurus karena sekarang kita lagi fokus persiapan lahan baru ya. Sehingga ini agak sedikit terlupakan ya. Makanya ini sebenarnya harus dilakukan proses pemupukan kembali, vegetatif maupun generatifnya ya. Sehingga dengan menggunakan pupuk organik cair ini setidaknya akan menghemat kos pengeluaran dari pupuk itu sendiri ya. Kenapa begitu? Karena pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk buatan sendiri ya, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Di antaranya adalah
air cucian beras, bekas air cucian beras. Maaf, kemudian ada air urin kelinci. Kemudian ada juga gebok pisang. Ada juga kohe sapi atau kohe domba. Kemudian ada lagi untuk proses pembuatan sendiri kita dibikin dua kelompok ya, atau dua kategori. Yang pertama adalah pupuk vegetatif ya, dengan maksud untuk masa-masa pertumbuhan ya. Sehingga disinilah saat-saatnya kita membutuhkan pupuk vegetatif sebagai bahan pertumbuhan ya. Selanjutnya ada pupuk generatif ya. Generatif sini yaitu masa-masa pembuahan ya. Jadi di sini juga ya kita harus bisa membedakan di mana saat memerlukan pupuk vegetatif, di mana juga saat memerlukan pupuk generatif ya. Jadi jangan sampai kita salah mengasih pupuk ya. Kecuali emang kita ada niat untuk mempertahankan kondisi cabai supaya tidak cepat matang, bisa dengan menggunakan pupuk vegetatif ya, sehingga pertumbuhan buah bisa kita tahan sejenak sambil menunggu harga cabai itu stabil ya. Walaupun emang ini kurang bagus karena akan mempengaruhi pertumbuhan atau kondisi batang ya. Sehingga seandainya buah cabai yang sudah merah ini kita biarkan atau kita enggak dipetik, ini justru akan mengganggu pertumbuhan dari batangnya itu sendiri ya. Jadi akan cepat mati ya, atau layu ya. Sehingga alangkah baiknya kita petik aja dengan berharap nanti setelah semua dipetik kita pakai lagi pupuk vegetatif sehingga akan tumbuh lagi bunga-bunga berikutnya ya, seperti ini ya kawan ya. Jadi untuk cabai domba atau cabai ini sebenarnya kita usianya insya Allah bisa bertahan lama kalau kita dalam pemeliharaannya maksimal ya, sehingga kita bisa mengalami harga termurah sampai harga tertinggi nanti ke depannya ya. Oke ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, untuk pemetikan hari ini alhamdulillah kita sudah selesai ya. Ini baru sebagian ya, karena waktunya sudah keburu sore ya. Alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu inspirasi, motivasi, semangat baru ya untuk tetap bertani walaupun harga cabai sekarang lagi turun. Yang penting kita tetap bertanam ya, minimal untuk kepentingan kita sendirilah di dapur ya. Mudah-mudahan ada lebihnya bisa kita jual ya ke pasar ya. Oke, sekali lagi mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, setelah kita sortir nih, yang jelek-jeleknya kita pisahkan. Ya, mudah-mudahan sekarang harganya sudah mulai stabil ya. Walaupun enggak ya, ini sebagian digunakan untuk keperluan dapur ya. Jadi untuk inflasi minimal kita kalau tanam cabai buat kebutuhan sendiri ya, sisanya bisa dijual atau ditukar dengan kebutuhan pokok yang lainnya ya. Ini
kondisi cabai ya, sebagian emang kena patek ya kan. Ini diakibatkan curah hujan yang terlalu ekstrim, terutama di malam hari. Memang sampai saat ini belum bisa ditemukan ya obat dari patek tersebut. Mudah-mudahan kedepannya bisa tumbuh lagi bunga-bunga berikutnya ya, sehingga sekarang memasuki kemarau, hama patek tidak akan menyerang lagi ya kawan. Adapun untuk proses penanaman sendiri ya teman, di sini kita tetap menggunakan media mulsa ya kawan. Ini maksudnya adalah untuk menghindari dari pertumbuhan gulma ya, sehingga nutrisi yang dibutuhkan tidak akan cepat habis ya. Ini jarak tanamnya kurang lebih sekitar 80 cm ya, supaya tidak terlalu berdekatan. Kemudian setelah umur sekian bulan, ini kita bikin lubang di sini ya, untuk melakukan proses pemupukan tahapan berikutnya ya. Karena kalau dipupuknya di sini, ini akan mengkhawatirkan terjadi becek ya, akar akan terlalu lembab ya, sehingga lebih baik kita penjaburan di sini ya kawan. Ini alhamdulillah nih sudah mulai ada yang keluar warna merah, itu tandanya sudah mulai ada yang bisa dipanen ya teman. Ini bunga-bunganya cukup lebat sekali alhamdulillah. Ya walaupun sekarang kondisi cabai itu sendiri ya banyak yang terjadi hama patek, dan harga juga nih kelihatannya kurang bersahabat ya sekarang, harganya sangat miris sekali, tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita namanya juga berusaha ya, berikhtiar ya, mudah-mudahan harga ke depan bisa naik kembali ya. Ini pertumbuhannya sangat lebat sekali, walaupun hanya dengan menggunakan pupuk organik cair, tapi alhamdulillah perkembangannya cukup bagus ya kawan. Ini jarak bedengan satu dengan bedengan lain cukup luas, supaya ada media untuk kita berjalan ya. Ini bunganya sangat lebat sekali, alhamdulillah ya. Inilah saat-saatnya kita harus menjaga kondisi dari tanaman ini supaya tidak terserang hama patek ya, atau fusarium busuk batang ya. Ini yang sangat dikhawatirkan sekali ya, apalagi sekarang situasi hujan ya, ini sangat ekstrim sekali. Ini kita perlu penjagaan ekstra hati-hati ya sini. Ya Milan ya, kawan. Sudah mulai sangat banyak sekali nih bunga-bunganya. Ini adalah manfaat dari terutama pruning pucuk daun ya kawan. Dengan adanya pruning pucuk daun ini, semakin banyak tunas-tunas baru, sehingga akan tumbuh banyak lagi nih bunga-bunganya ya. Jadi logikanya semakin banyak tunas baru yang tumbuh, semakin banyak juga buah yang dihasilkan ya di sini. Nah, ini sangat lebat sekali ya buahnya, alhamdulillah. Jadi pada intinya kita sebagai petani ya harus rajin melihat dan memperhatikan gejala-gejala apa aja nih
yang ada dalam cabai. Seandainya ada gejala-gejala yang mencurigakan, ini harus secepatnya diatasi ya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Dikhawatirkan nanti akan menular ke yang lainnya ya, seperti hama fusarium ya, pusuk batang. Ini sebaiknya harus kita buang aja ya, jangan ragu ya. Kita cabut dan kita buang aja. Karena kalau didiamkan ini bahaya sekali ya, kawan. Ini pertumbuhannya lagi sangat bagus sekali. Seandainya ada aja yang kena fusarium, pusuk batang, ini dikhawatirkan akan menyebar ya nantinya. Nah, ini juga nih harus diperhatikan nih, gulma yang di sampingnya ya, harus bersih seperti ini ya, supaya menjaga dari hama yang akan menyerang pertumbuhan cabai itu sendiri ya. Adapun untuk cara pemupukan sendiri, ini lewat pengecoran, dilakukan 5 hari sekali ya kawan. Karena bagaimanapun juga di saat-saat ini kebutuhan nutrisi terutama vegetatif ini sangat diperlukan sekali ya dalam proses pembuahan ya. Nah. Ini jenis yang kita tanam ya, ini jenis cabai kaliber ya. Ini sedikit banyak rumpunnya ya. Jadi buahnya itu enggak cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga ya. Sangat bagus sekali nih pertumbuhannya, alhamdulillah. Walaupun situasinya sekarang cukup ekstrim ya, hujan terus untuk wilayah Kota Tasikmalaya. Ya mudah-mudahan dengan cara pemeliharaan yang intensif ini bisa teratasi ya kawan. Karena bagaimanapun juga kita manusia hanya berikhtiar ya, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan hasilnya bisa maksimal ya. Ini insya Allah 1 bulan lagi ini bisa normal panen ya. Ini baru beberapa ain aja yang bisa kita panen, sebelumnya belum begitu maksimal ya. Ini buahnya tuh sudah mulai pada merah-merah ya, sebagian. Kang, ya kendalanya kemarin kurang Kang ya. Kemarau panjang mah. Ya kemarau panjang, jadi gak ada hujan gitu. Jadi semuanya meninggal ini tangka cabainya. Oh, jadi cabai itu gampang-gampang susah nggak Kang ya? Gampang-gampang susah macam baby itu. Banyak air salah. Iya, patek ya. Patek, fusarium. Kurang air, samanya tuh. Sama meninggal. Meninggal juga, wafat juga nya. Aduh, tuh. Bukan gak sayang. Iya, tapi ya mudah-mudahan ada yang terselamatkan lah, tidak semuanya. Ini pertumbuhan buahnya sangat lebat sekali ya, alhamdulillah. Macam mana itu?
Ini di usia kurang lebih sekitar 3 bulan ya. Ini buahnya sangat lebat sekali. Alhamdulillah. Ini masih hijau ya. Alhamdulillah bunga-bunga susulan sudah mulai datang lagi. Jadi setelah kita petik ya, ini cabai yang sudah tua atau yang sudah merah, nanti akan menyusul lagi bunga atau buah susulannya ya. Jenis cabainya nih, alhamdulillah kawan nih, sangat bagus-bagus nih, mantap ya, merah-merah dan sangat manis ya. Pasti bukannya manis ya, tapi pedas. Insya Allah 1 minggu lagi ini sudah bisa mulai panen perdana ya. Walaupun belum semuanya ya, baru sebagian ya kawan. Ini saking lebatnya nih, alhamdulillah kawan, buahnya. Jadi untuk proses penanaman itu sendiri ya, di sini memang ini adalah salah satu manfaat dari pruning pucuk ya. Ini dalam satu pohon ini bisa menghasilkan sekitar 5 tunas ya. Dalam satu tunas juga ini ada 4 tunas lagi ya. Jadi 4 kali 4 16 tunas ya kawan dalam satu pohon. Ini adalah hasil dari pruning pucuk ya, manfaatnya ya. Ini buahnya sangat lebat sekali. Ya mudah-mudahan bisa aman dari kondisi sekarang nih di musim hujan, baik fusarium maupun hama patek ya, yang sangat ditakuti oleh para petani. Merah.
Ini pertumbuhan dari cabai ini ya, mudah-mudahan dari satu pohon ini bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 1 on lah, karena ini pertumbuhannya cukup bagus juga ya kawan. Memang udaranya atau kondisi cuaca di sini ya cukup sedikit ekstrim, kadang hujan, kadang panas, sehingga ini akan berakibat kepada pertumbuhan dari cabai itu sendiri ya kawan.